3, 2, 1, obrolan santai, rolling, action. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman. Setelah sekian lama program podcast yang dikemas dalam bentuk kegiatan dengan nama Bosan, obrolan santai, yang digagas juga oleh teman-teman Suara NHM, ini sudah sekitar 1 bulan lebih ya, kalau tidak salah kita vakum. Dan alhamdulillah di akhir tahun ini kita kembali lagi ya, dengan organisasi yang mungkin sudah lama dan pernah kita undang, cuma dengan orang yang berbeda, dengan person yang berbeda. Kali ini kita kedatangan pengurus baru UKM Pecinta Alam Kang Upala. Ya, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ya. Mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu ini. Jabatannya apa ya? Nama rimbanya apa? Prodi, semester, silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Huzain Iroki. Nama rimba Bliker. Saya dari S1 Farmasi. Jabatannya di Ketua Umum. Oke, Ketua Umum Kang Upala 2022-2023. Ya, Iroki, nama rimbanya Bliker. Oke, ya, dari farmasi ya Ki ya. Oke, lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Alfian Firdaus Azam, juga dari Prodi S1 Farmasi di MPA Kang Upala sebagai Divisi Pendidikan dan Pelatihan. Oke. Nama rimba? Nama rimbanya Kool. Nama rimba Kool ya. Kebetulan Mas Fian tidak ini ya, tidak ada namanya. Iya. Kesalahan teknis kemarin ya. Kalau Iroki ada nama Bliker ya, dan nama apa itu namanya, nomor induk anggota ya. Ada nomor induk anggota. Oke, kita kedatangan Ketua Umum dan Divisi Pendidikan dan Latihan, Iroki dan Fian, Bliker dan Kool. Ya, jadi ya, 2 orang ini yang sekarang sudah mulai berjalan ya, baik program kerja pertama yaitu anniversary ya, itu sudah, oh ya susur gua ya, susur gua, terus lanjut ke anniversary yang akan datang ini di kelas dasar ya. Jadi susur gua program pertama ya, lanjut anniversary. Sebelum masuk ke situ, saya ingin tahu jumlah pengurus berapa? Untuk pengurus 16 yang aktif ya? Apa semuanya itu sudah? Semuanya ya. Artinya kan kalau di Kang Upala itu kan kita ada beberapa tahapan ya, itu bisa dikatakan sebagai anggota tetap ya. Boleh diceritakan mungkin? Kalau saya menceritakan nanti kurang enak gitu ya. Mungkin teman-teman, tahapan-tahapan untuk menjadi anggota tetap ini, untuk mendapatkan skraf merah. Untuk tahap pertama itu kita harus ikut diklat dasar, harus aktif di diklat dasar. Terus setelah itu kita hadir pertemuan. Nah, setelah itu kita baru masuk ke diklat pengurus. Ya, sebelum itu lupa Iroki ini ya, ada pengambilan nomor induk anggota. Oh iya. Ada NIA, nomor induk anggota. Jadi sebelum ke diklat pengurus itu teman-teman kita berikan nomor induk anggota. Baru setelah itu ada diklat pengurus ya, diklat terakhir atau tahapan terakhir bisa dikatakan sebagai anggota tetap Kang Upala ya. Itu ada 16 dari berbagai macam prodi ya. Perawat ada ya, bidan ada, RMIK ada, ini Adminkes yang nggak ada ya. Fisioterapi nggak ada. Fisioterapi angkatan kita nggak ada. Oke, itu ya. Kalau Fian dulu, kenapa ingin ikut Pecinta Alam ya? Yang pertama-tama saya selalu lihat channel YouTube itu Pak, tentang pendakian lah. Jadi saya mempunyai kesukaan untuk mendaki, untuk mencari hiburan gitu, berpetualang gitu Pak. Itu saya sukanya Pak. Berarti didasari dari sering nontonnya YouTube. Ya. Dari kecil sebelum ada YouTube itu
masih belum tertarik dengan petualangan atau dengan alam? Ya tertarik Pak. Bahkan saya pernah dicari sama nenek saya itu. Sebab mencari burung itu Pak. Oh, nyari burung. Sampai ke hutan-hutan. Asli mana ya? Kasihan Pamekasan. Kasihan. Nyari burung, terus juga pulang selama 1 minggu. 1 hari Pak, Oh, sampai disiarkan di di masjid itu Pak. Seru sekali. Karena saking tidak pulangnya ya, akhirnya disiarkan. Itu salah satu cerita apa ya yang berhubungan dengan petualangan. Akhirnya dapat burung itu. Alhamdulillah meskipun tidak dapat, tapi kenangannya Pak luar biasa. Itu sendirian? Enggak sama teman-teman. Oke, dari kecil ya berarti ya sudah suka petualangan dan tantangan. Kalau Hiroki sendiri Ki? Kalau saya itu ini Pak, suka dengan hal yang baru. Suka dengan hal yang baru? Iya, kan kalau di gunung itu kan tidak semua orang bisa mendaki gitu. Kalau pantai kan ini nggak ada, bukannya apa ya? Kurang ada tantangannya gitu. Iya itu. Tapi kalau di gunung kan ini harus kuat mental sama fisik juga. Berarti alasannya apa? Suka hal yang baru? Iya. Dari kecil atau pengalaman-pengalaman sebelumnya? Kalau dari kecil tuh sering ini Pak, ya sering main gitu Pak. Sampai ya biasanya kan kalau di Madura kan nggak ada gunung, cuma adanya kan bukit. Ada Gunung Marong itu. Oh ya itu tempat cari batu akik gitu. Itu apa ya? Sering kadang hari Minggu gitu janjian sama teman-teman buat ke bukit gitu. Jadi asli mana Ki? saya ini asli Lomayer, Blega. Lomayer. Ada bukit di situ ya? Ada di sana. Jadi janjian ke bukit untuk Ya lihat pemandangan gitu Pak. itu dari kecil itu? Ya Dari SD? dari SMP. Dari SMP. Ya dan alhamdulillah masuk di Budaya Wisata Madura, terus ada UKM Pecinta Alam belum masuk. SMA-nya nggak ada dulu? Apa? Ekskul itu, ekstrakurikuler. Kalau di SMA nggak ada. SMA mana? SMA 1 Blega. Satu Belega, Fian? Kalau saya ada Pak, tapi ya kurang berminat masih. Kenapa kok baru berminat sekarang? Karena ceweknya cantik gitu. Enggak. Baru nonton channel YouTube gitu. Akhirnya tertarik ya. Dari Apa yang didapat setelah berapa tahun ya? Hampir sekitar 2 tahun ini. Ini Pak, solidaritas sih dari UKM Pecinta Alam kental banget menurut saya. Selain itu? Ilmu tentang di alam, tentang apa lagi? Banyak sih Pak. Oke. Solidaritas, terus ilmu, pengalaman ya tentang alam. Kalau Fian apa yang didapatnya? Kalau menurut saya itu seleksi dari MPAK Ngopala beda dengan organisasi lainnya Pak. Sedangkan kalau organisasi lainnya ditanya ini itulah hanya untuk, kalau pandangan saya untuk orang pintar saja. Kalau di MPAK Ngopala kan Untuk orang apa? pintar-pintar saja Pak. Hah? Yang bisa menjawab dengan pintar itu. Untuk orang-orang yang pintar. Kalau di Kangopala yang tidak pintar. Lebih ke pintarnya ya. Komitmennya itu Pak, solidaritasnya itu yang dites lah. Oke. Ke mental juga. Iya. Karena memang dari awal Kangopala ini bukan kumpulan orang-orang yang punya banyak pengalaman atau punya banyak ilmu. Dari awal memang prinsip kita orang-orang yang mau dan ingin mengembangkan dirinya sendiri, ya khususnya dengan komitmen yang tinggi juga, itu yang kita tekankan ya. Makanya tidak heran kalau teman-teman dari Kangopala itu alumni-alumninya masih menjadi keluarga, ya, masih menjadi satu kesatuan di organisasi ini. Artinya juga tidak ada, kalau bahasanya tidak ada kata alumni. Alumni itu kan berarti orang yang sudah lulus ya. Kalau di kami sebenarnya tidak ada kata alumni, tetap menjadi keluarga sampai kapanpun itu. Oke, dari yang didapat kita bisa tangkap bahwa memang solidaritas itu harus kita dinomorsatukan. Ya. Ya.
Selain ikut Kang Upala, kalau Iroki ikut apa Ki? Di band. Di band. Ya, baru di Band baru ini ya, band baru ya, baru Iya, angkatan 2022 ya. Di divisi apa di band? di Appresen. Oke. Di seni ya. Vian selain ikut PA ya? Alhamdulillah cuma PA aja. Jadi tidak ada alasan nanti tidak aktif ya, karena kalau Iroki mungkin ya saya tidak tahu ya. Ya harapan saya sih tetap prioritaskan PA gitu ya. Cuma saya nggak tahu ke belakangnya. Ya. Si PA nomor ya. 1. Ya itu. Mudah-mudahan itu ya. Kalau dari Iroki sendiri kita lebih spesifik bicara, kalau tadi kan sudah solidaritas, komitmen, pengalaman ya, petualangan, tantangan juga. Kalau Iroki sendiri pengalaman kita spesifik ke gunung gitu ya, karena kan pecinta alam nih identik, kalau sekarang ya identik dengan pendakian gitu. Jadi ya kita ikuti zaman sekarang ya, meskipun pecinta alam itu kan tidak harus dengan hal yang mendaki gunung ya. Pendaki gunung itu tidak semuanya bisa dikatakan pecinta alam ya. Tapi kalau pecinta alam itu pasti ada kegiatan atau bisa dikatakan sebagai pendaki gunung ya, karena sudah melalui beberapa tahap. Pengalaman naik gunung pertama, kalau Iroki? Pengalaman kemarin di Wilis. Di Wilis itu gunung pertama ya. Mudah-mudahan bukan yang terakhir juga ya. Oh, masih pengen lagi. Oke. Kalau Vian? Sama di Wilis juga. Di Wilis juga. Pertamanya. Anggaplah yang benar-benar gunung itu cuma di Wilis pertama. Kalau di ini ya, waktu pengambilannya itu bukan gunung ya? Iya, kayak masih ini ya? Masih ini kan di bawah. Di bawah 2000 ya, itu masih 1000. Dan Merbabu, Pak. Oh iya, Merbabu juga. Ya. Apa Iroki dulu nih? Apa yang didapat atau pelajaran apa waktu Iroki mendaki gunung, khususnya di Gunung Wilis pertama gitu? Ini sih Pak. Tata cara ini, bukan tata cara. Lebih walaupun dimanapun kita berada, kita selalu ingat dengan Allah. Ya, kita sholat di sana. Sholat di sana, terus mungkin manajemen ini ya, manajemen tenaga, manajemen waktu, terus saling menyemangati, ya itu karena memang di Wilis itu banyak ini ya, banyak hal dan banyak cerita yang sebenarnya pasti berkesan, ya apalagi gunung pertama itu mungkin menjadi hal yang paling berkesan ya, khususnya para pendaki ya. Ya kalau Vian? Kalau saya jujur pertama kali mendaki ke Wilis itu Pak, kalau pikiran saya sudah lebih berat di Glatsar, tetapi sudah pertama kali mendaki ternyata lebih capek. Ada yang lebih berat iya. dari diklat dasar. Iya. Kita harus menghebat logistik dan sebagainya supaya bisa bertahan hidup. Iya. Dan memang dalam hal pendakian itu juga apa ya, kita juga tidak boleh meremehkan ya, karena waktu itu saya sendiri yang kebetulan juga ikut dari awal. Kesalahan saya meremehkan Gunung Wilis ya, karena saya sudah sering naik ke gunung 3000 ke atas gitu. Makanya ketika saya tahu Wilis di bawah 3000 atau 2000 berapa itu saya lupa, 2500 atau 2500 itu saya dari awal sudah ngentengkan. Ternyata jalurnya luar biasa menguras energi dan menguras mental ya. Itu salah satu kesalahan yang pernah saya buat ya. Itu akhirnya juga merepotkan teman-teman anggota waktu itu ya. Akhirnya kan kelihatan itu kan mana yang tipe orangnya seperti ini. Siapa itu Berkay itu ya, Noval itu juga ternyata bisa marah juga ya. Itu salah satu pengalaman yang juga bisa dijadikan pelajaran. Makanya saya setuju banget kalau ada yang mengatakan bahwa ketika kita pengen tahu sifat atau karakter asli dari seseorang, adalah ke gunung. Itu saya setuju banget, karena memang itu salah satu cara yang ya mungkin efektif untuk kita mengetahui capek,
terus emosi, terus ego kita itu sudah ditempa di situ. Ya. Setelah itu Vian ke Merbabu ya. Ya. Ke Merbabu di atas 3.000. Ya. Itu banyak ini ya. Ya, saya juga sempat mengintaikan Bapak yang bicara luka bakar karena dingin itu gimana sih rasanya gitu. Sempat mengintaikan juga saya, Pak. Sempat tidak percaya gitu. Masa sih dingin tuh sampai bisa luka bakar gitu. Kita sampai 3.000 ke atas itu parah. Pikiran mau hipo saya, Pak, hipotermia. Iya, oke belum 3.000 ya. 3.000 itu memang dingin kebakar. Saking dinginnya tuh tangan melepuh. Ya, megang besi atau saya tuh megang resleting itu sudah sakit. Resleting tuh besi yang kecil itu sudah sakit. Jadi kebakar itu tidak hanya dengan api, dengan ya sama kayak kita megang es batu terlalu lama. Itu kan juga kebakar akhirnya tangan. Ya itu yang dirasakan kalau kita sudah naik ke 3.000. Kalau Wilis tuh masih belum lah, masih belum dingin gitu. Ya, kalau Merbabu itu sudah dingin. Iya, itu pengalaman ketika kita naik gunung, khususnya gunung-gunung di atas 3.000 ya. Karena memang dengan cuaca dan kondisi alam yang semakin tinggi itu kan semakin dingin. Itu. Rencana terdekat ada rencana nggak? Mau daki kemana? Atau pengennya mendaki ke gunung mana gitu? Kalau Hiroki? Untuk planning ke depan ini Pak, ini masih fokus sama diklat dulu. Setelah diklat. Terus diklat dasar enggak? Mungkin ada keinginan mendaki ke gunung mana gitu? Masih ini di Arjuna. Masih di Arjuna. Ya. Kalau Fian, alumni Merbabu ini? Sama juga pengen ke Arjuna, Pak. Kalau Semeru masih tutup ya. Arjuna itu kan tertinggi nomor 2 di Jawa Timur. Ya, mudah-mudahan Semeru cepat membaik ya. Ya, saya sih dengar kabar terakhir sih sudah tidak terlalu parah seperti tahun kemarin. Kalau tahun kemarin memang parah. Dan kita sendiri, Kang Kepala sendiri waktu itu saya ingat ada sekitar 5 atau 4 dari teman-teman alumni Kang Kepala yang sudah langsung ke lapangan selama 3 hari kalau nggak salah waktu itu. Ya karena memang kondisi sekarang tidak parah, ya mungkin kita cukup doa saja dari sini mudah-mudahan tidak semakin parah. Itu. Karena Semeru itu luar biasa cantiknya, ya, gunung tertinggi di Jawa. Itu, waduh, Manukumbolo, terus Oro-Oro itu dengan lautan bunga lavender itu teman-teman mungkin belum pernah melihat bunga lavender ya. Ya. Tapi kalau di Semeru itu bunga lavender itu menjadi sabana yang cantik gitu. Ya mudah-mudahan nanti itu. Sudah berapa kali Pak Semeru? Saya Semeru itu tiap tahun. Sebelum Corona, terakhir 2019, dari 2016, 17, 19. Kadang ada 1 tahun 2 kali, cuma ke puncaknya baru sekali. Tahun berapanya? Pokoknya waktu kuliah itu kan saya lupa ya. Tahun 2016-nya ya. Ada 5-6 kali paling saya ke Semeru, cuma ke puncak baru sekali. Karena terakhir paling ke Kalimati, ke pos terakhir atau enggak ke Ranukumbolo gitu. Iya, kegiatan terdekat di kelas dasar ya. Iya. Peserta terbaru, calon peserta di kelas dasar ini yang terbaru berapa jumlahnya? 27. Iya. Ada peningkatan dari tahunnya Hiroki ya. Iya. Tahunnya Hiroki berapa kemarin yang ikuti kelas dasar? Ya, 19 ya. Ya. Terus yang lanjut ke diklat pengurus akhirnya ditetapkan menjadi anggota tetap 16. Ya. Ada 3 berarti ya, 3 yang Anggota tidak muda lanjut. 1, Pak. Hah? Anggota muda 1. Anggota muda 1. Laila Iya, Skavijo, Naila ya. Itu. Tahun sekarang 27 ini lumayan ada peningkatan. Tahun sebelumnya itu sebelum tahunnya Hiroki itu kalau tidak salah 19 kan. berapa? 19 katanya Kak Farhan. 19 ya, Iya, saya lupa. 19 terus lanjut ke pengurus tuh kayaknya berkurang gitu. Yang cowoknya cuma 3 waktu itu, ada Farhan, Kajuk, terus Roy itu Petis sama Rudi Beca itu ya, ada 3. Sisanya itu cewek semua. Tahun sebelumnya malah
cewek, cowoknya cuma satu. Iya. Ya, kayak Gus Dur. Badak. Tuh. Jadi alhamdulillah kita ada peningkatan. Cowoknya sekarang juga lumayan banyak ya. Banyak. Calon-calon anggota muda ini lumayan banyak. Tuh. Diklat dasar ya. Tanggal 6 sampai 6, 7, 8, 3 hari kita melakukan diklat dasar pendidikan dan latihan dasar Kangupala di Socah ya. ya di Socah. Di Socah di Desa Bulu sama persis sama kayak tahun lalu kita juga di Socah. Ya mungkin bisa diberikan gambaran gitu Ki. Diklat dasar itu apa? Kegiatannya apa? Gitu. Kalau dari gambaran itu lebih melatih di mental, tahu karakter seseorang. Iya, fisik juga ya. Fisik. Fisik, mental. Terus kita gembleng calon anggota muda itu menjadi orang-orang yang kuat, ya. Orang-orang yang juga peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan sekitar juga. Itu yang kita gembleng ya. Makanya ya 3 hari itu mungkin bagi yang enjoy itu merasakan ini ya, nikmatnya punya pengalaman dan ilmu. Tapi yang merasa tertekan mungkin kalau dulu Hiroki merasa tertekan atau enjoy ikut diklat dasar itu? Diambil enjoy aja sih. Beneran? Iya. Kalau Hian ya? Sama enjoy Pak. Tapi pas mau makan itu Pak, terus kakaknya ngomel-ngomel itu luar biasa, nafsu makan saya menurun Pak. Nafsu makan menurun gimana? Misalnya makan. Jadi gak enak makan. Gak enak makan Pak. Kalau ketemu Kak Kobra pasti marah-marah. Selama perjalanan. Jalan Pak dari kampus, sampai sana kasih makanan terus diomel-omel. Luar biasa Pak. Tapi itu kan ada tujuannya, ada maknanya, makna-makna yang positif itu pasti ada. Ya. Kenapa kemarin tahun lalu kok diomelin ketika makan? Diomelin apanya? Ya, karena kita makan sendiri, terus yang senior gak diajak. Ditawarin. Iya, itu salah satu bentuk atau makna kita keluarga ya, artinya saling menawarkan, saling berbagi juga salah satu bentuk solidaritas dari anggota. Ya itu memang yang kita tanamkan ya. Pada senior kita juga harus hormat, senior terhadap junior juga harus saling menghargai. Nah itu yang memang kita terapkan. Tapi selain itu ya, selain itu di balik diklat dasar itu ada pengabdian masyarakat juga Pak. Itu yang hebat dari LKA Kangupala, berbau pengabdian masyarakat. Iya, itu yang juga kita selalu terapkan ketika melakukan kegiatan. Harus ada pengabdian, itu cek kesehatan gratis ya, buang sampah atau bersih-bersih sampah ya, itu salah satu pengabdian. Oke, selain itu ada nggak yang tertekan lagi atau setelah hanya itu yang tertekan, selebihnya teman-teman ini merasakan ya enjoy saja atau seperti apa? Kalau ada sih yang mungkin tertekan, mungkin itu suruh tidur ya. Sekitar jam 10 itu suruh tidur, nanti jam 12 dibangunin buat penjelajah malam. Ngantuk-ngantuk di situ. Lalu tidur waktu itu, tidur pulas. Pulas. Tidur ternyaman Pak. Tidur lagi enak. Karena posisi capek ya. Capek tidur. Dan disuruh bangun selama 5 detik Pak. Gak sempat pasang sepatu, kaos kaki sebagainya. Harus langsung disuruh push up, bangun tidur langsung push up. Iya, itu maknanya juga biar teman-teman tidak ini ya, ruhnya itu biar langsung kembali mungkin ya. Biar langsung seger ya. Itu. Ya ini gak apa-apa, kita berikan gambaran ke calon-calon anggota muda ya, bahwa memang itu bentuk makna kita, bentuk kegiatan kita. Karena Kangupala itu memang terkenal orang-orang yang gercep. Karena dari diklat dasar sudah seperti itu. Bangun tidur langsung dihitung 5 detik untuk siap-siap dengan pakaian lengkap. Ya yang tidak sampai 5 detik ya langsung dihukum. Nah itu salah satu yang kita terapkan. Makanya kita terkenalnya
gercep ya atau gerak cepat ketika melakukan kegiatannya itu. Ya kalau kita selalu berpandangan negatif terhadap senior memang salah semua. Cuma kan kita harus ambil sisi positifnya bahwa kegiatan ini atau aturan ini itu untuk untuk diri kita sendiri dan untuk organisasi ya. Artinya itu juga menjadi hal yang positif ya sebenarnya. Dan saya harap teman-teman nanti pengurus ini juga bisa menerapkan itu ke adik-adiknya. Ya. Niatnya jangan salah ya. Saya berpesan dari ke Anas, ke Kobra itu dan ke teman-teman. Waktu itu Kobra memang jadi ini ketua pelaksana ya atau koordinator lapangan di situ. Saya tekankan bahwa jangan sampai punya niat saya ingin balas dendam, saya ingin ngerjain adik-adik, jangan sampai seperti itu. Niatnya cuma satu, ingin menjadikan kamu pala ini, kader-kader ini bisa menjadi yang lebih baik daripada dirinya sendiri. Ya, itu makanya kemarin memang agak keras teman-teman gitu. Ya, itu nanti juga harapan saya bisa diterapkan ke angkatan yang sekarang. Gitu. Oke, diklat dasar tanggal 6, 7, 8, Hamin 3 minggu kurang ya. Iya. Hamin 3 minggu kurang. Sejauh ini sudah kalau kita persentase ya, sudah berapa persen persiapannya? Kalau dari 100% maksimalnya sudah berapa persen? 60%. 60%. Ya. Ya. Yang kurang apa? Yang masih belum? Tinggal ini buat jalur lagi. Buat jalur penjelajahan. Iya, jalur penjelajahan. Sama surat izin sudah? Sama itu Pak. Sama itu. Surat izin administrasi belum? Ya. Ke mana? Ke Polsek Ramil ya. Kepala desa ya. Oke. Ya kita doakan karena tiap tahun kita juga belum pernah, mudah-mudahan belum pernah ada kejadian yang terlalu riskan atau berisiko ya. Mudah-mudahan nanti tahun ini sampai tahun-tahun ke depan juga bisa berjalan dengan lancar untuk diklat dasar ini. Itu. Oke, setelah diklat dasar ada pembentukan pengambilan atau pengukuhan nomor induk anggota. Ini ada nomor induk anggota. Mungkin bisa dijelaskan Alfian atau Iroki makna dari nomor induk anggota ini? Jadi yang 21 ini karena tahun kita waktu pengambilan NIA itu tahun 2021. 2021. Oke. Yang K ini Kang Kepala. Yang 5 saya nomor 5 dari anggota angkatan kelima ya. Terus yang 5 ini karena nomor urut peserta itu Pak. Iya. Dari berapa? 17, 16. Pas waktu itu Ya, anggaplah 16 atau 17 ya. Ya, saya 5 apa namanya? Kalau ini tanggal lahirnya Kang Kepala. Oke. Nah, untuk yang angkatan ya. Ya, itu makna dari nomor induk anggota kita. Ya, dan untuk mendapatkan nomor induk anggota itu harus berhasil ke puncak ya. Iya. Puncak waktu itu kita ke Gunung Putuk Kentongan kalau tidak salah ya. Itu teman-teman ya. Selama mendaki ya, tadi sudah ke Putuk Kentongan ya, untuk nomor induk anggota itu pas juga bulan puasa naik gunung ya. Itu memang agak menjadi sedikit riskan sih. Saya diwanti-wanti oleh ketua Stikes waktu itu Pak Hasim. Kok bulan puasa Mas Akbar, gimana stamina teman-teman? Siapa? Saya rasa teman-teman staminanya kuat ya. Alhamdulillah itu berhasil sampai puncak semua ya. Kita mendaki malam, sebelum subuh, sebelum sahur juga harus sampai bawah ya. Alhamdulillah semuanya sehat ya, tidak ada yang sakit waktu itu ya. Ada satu cuma ya. Nggak sampai ke hipo sih, cuma ini indikasi hipo waktu itu ya. Itu. Iya, tahun ini mungkin niatnya nanti bisa berbeda tempat ya. Mungkin yang di 2000 ya. Mungkin ya, silahkan ya. Di penanggungan juga boleh ya. Asalkan teman-teman panitia juga siap nanti dengan tim kesehatannya ya. Bukan bulan puasa. Kalau 2000 itu. Iya. Itu ya.
Nah, selama pendakian nih, kita bicara kan sudah mendaki ya, kalau Vian ke Merbabu juga pernah, Iroki mungkin ke Wilis ya. Teman-teman nih termasuk ke tipe-tipe orang yang percaya mistis enggak? Gitu. Kalau mistis sih percaya sih. Percaya. Kalau Vian? Percaya. Ada nggak pengalaman mistis ketika mendaki? Selama ini alhamdulillah gak ada. Nggak ada. Kalau Iroki? Belum pernah. Makanya Terus ngapain percaya kalau belum pernah melihat? Belum pernah merasakan? Kalau mistisnya itu bukan di gunung sih Pak, yang ngerasain. Pas Di mana? Di kosan. Kosan. Kalau Vian? Percaya mistis karena apa? Kalau memang belum pernah merasakan dan melihat, ngapain percaya? Gitu. ya saya kan Bukan, bahasanya mistis loh ya, bukan jin ya. Kalau jin memang kita wajib percaya. Hal-hal yang mistis. Mistis tuh bisa gangguan, bisa mitos, bisa tahayul, bisa apa kepercayaan adat masing-masing gitu. kan saya ya sering lah nonton channel YouTube yang sebagainya mistis itu Pak. Oh, itu yang mempengaruhi kepercayaan. Bukan gitu Pak. Dan salah satunya yang banyak di Gunung Arjuna. Makanya saya pengen ke Arjuna ini untuk Pengen membuktikan. dan membuktikan bahwa mistis itu benar-benar ada. Ya. Saya tuh sering ya kayak gitu ya. Sampai kadang memang sampai sekarang saya tidak percaya. Pernah buat konten juga sama Sohib itu di Penanggungan itu. Saya buat konten seperti ini. Ternyata pocong, kuntilanak, gondoruo itu tidak ada, teman-teman. Itu saya katakan. Karena memang tidak pernah melihat saya. Itu sampai nyari kan ya. Teman, ternyata yang anggota yang lain yang takut ya. Saya ngomong ke teman-teman yang lain yang takut. Karena saya bukan tidak percaya sih. Apa ya? Saya tidak percaya bahwa mereka lebih kuat daripada manusia gitu. Ya. Dan kepercayaan saya itu didukung oleh salah satu guru saya. Ini. Jadi kalau jin itu sudah menampakkan diri ke dunia manusia, itu adalah posisi jin, posisi terlemah. Sama kayak ikan deh. Ikan ketika sudah di darat, itu pasti lemah kan dia. Atau burung ketika sudah di laut, nyemplung ke laut, itu pasti lemah dia, karena bukan di posisi aslinya. Nah, sama dengan jin. Jin kalau sudah ada di dunia kita, itu adalah posisi terlemah bagi dia. Makanya jangan takut. Makanya kalau kata Habib Assegaf itu di salah satu ceramahnya itu, kalau ada penampakan jangan kabur, deketi. Dia itu pasti hilang. Itu yang saya terapkan ketika saya naik gunung makanya. Ya. Jadi kalau saya sudah merasakan takut, saya tantang sekalian ya, Pak. Ternyata pocong kuntilanak tidak ada gitu ya. Cuma yang takut tuh malah teman-teman yang ikut saya. Ya saya itu ternyata penakut ya. Kayak nyelekek toh ya waktu itu ya, waktu kita Pak, emang dibuntutnya waktu itu Pak. Bapak yang Bapak semanggil kita yang dia aja. Itu makanya bukan tidak percaya jin. Kalau jin saya percaya ya. Percaya dan pernah merasakan, cuma tidak percaya tidak percaya mereka lebih kuat daripada kita. Selama kita ya sholat tepat waktu, berzikir dan selalu ingat Allah, itu saya rasa ngapain kita perlu takut kan gitu. Itu yang juga kita terapkan di diklat pengurus nanti ya. Ada kontemplasi alam, bagaimana cara kita meningkatkan sensitivitas kita terhadap makhluk-makhluk Allah, terhadap lingkungan sekitar. Di kosannya ada apa Ki? Waktu itu Ki, pengalamannya Ki? Pengalaman itu ini Pak. Pas Kos mana itu? Kosan mana? di kos Arjuna, di kosan saya yang lama. Katanya belum pernah ke Arjuna. Sering nggak ke Arjuna? Jalan Arjuna. Jalan Arjuna itu Pak. Itu Kenapa? pas malam bulan puasa itu Pak. Tuh, katanya bulan puasa nggak ada jin diikat. Nah, makanya itu Pak. Itu sekitar jam berapa ya? Habisnya sahur itu Pak. Lihat ini apa? Di botol spray itu. Itu yang sendiri Pak. Tikus Ki. Gak ada Pak, gak ada angin itu Pak. Gak ada angin. Kok tahu nggak ada angin Ki? Kan saya duduk di luar Pak. Terus yang sendiri. Iya, gue yang sendiri itu Pak.
antara tikus sama kecoa tuh masuk itu ke dalam botol mungkin. Nggak ada, itu ada isinya Pak. Oh, ada isinya Ada air. isinya iya. Makanya kan. Soda itu kan kadang memang ada ya apa namanya bergejolak kalau soda itu kan. Kalau di kota baru itu bergejolak, Pak. Itu enggak. Keadaannya diam gitu. Iya. Gini karena memang kalau kita bicara, kita kan dari dulu teman-teman sudah kita ajarkan ini ya, PMA ya, positive mental attitude ya, bagaimana cara menyikapi hal-hal yang kayaknya ini indikasinya ingin membuat kita lemah secara mental, makanya kita harus punya PMA, positive mental attitude. Kita konversikan rasa takut itu terhadap apa ya, kita konversikan ke hal-hal yang positif. Makanya saya tadi bantah paling tikus, paling itu, paling ini. Nah itu yang juga saya terapkan ya. Ketika saya melihat putih-putih waktu itu bergelantungan di penanggungan, saya masuk ya. Oke, kita lihat besok karena malam waktu itu. Ternyata setelah kita center, kita amati, ternyata bukan kuntilanak berterbangan. Ternyata memang itu karung yang dibentuk oleh petani untuk nakut-nakuti burung ya. Jadi hal-hal seperti itu yang bikin kita takut. Padahal setelah kita samperin itu bukan jin ya. Sama berdua saya sama Kak Hafidnya, Kak Abdulnya itu ke Gunung Arjuno waktu itu, jalur paling angker kata orang. Kita berangkat malam Jumat waktu itu. Karena kata orang paling angker, kita berangkat berdua, saya sama Kak Abdul. Nah itu. Oke. Sampai pertengahan jalan tuh maghrib sebelum nyampe. Saya melihat mata memang. Abdul juga melihat mata. Cuma karena saking penasaran, Kak Abdul langsung tarik Pak. Ya udah, kita samperin, ternyata anjing, matanya anjing. Ya hal-hal kayak gitu memang harus kita samperin, kita cari ya, ini bunyi apa sih? Ini ada suara nangis, samperin aja. Siapa tahu memang itu karena suara nangis tuh banyak ya, musang gitu. Terus suara hembusan angin yang berbenturan dengan pohon-pohon itu kan kadang bunyinya kan kayak suara ini, suara orang nangis. Nah itu harus punya mental yang positif. Itu sering banget kita terapkan juga. Makanya saya kadang lucu aja kalau bareng teman-teman Kang Kepala mendaki masih ada yang takut itu iseng saya keluar, malah saya takut-takuti beneran tuh anak itu gitu ya. Tuh. Ya saya tidak juga, saya bukan menepis bahwa memang tidak ada jin, ada, cuma ya untuk apa kita takut kan gitu ya. Tuh. Kayak kemarin tadi yang Hiroki katakan tuh ya, mungkin tikus paling. Ngapain jin mainan kayak gitu kan gitu, nggak ada kerjaan. Oke, selain itu Ki, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Kalau itu pertama kali itu, dan mungkin terakhir kali. Ditiduri apa itu Pak? Ini ditiduri. Oh iya, saat. Apa ya, tindihan bahasa Indonesianya itu. Sebabnya itu apa biasa? Hah? Apa karena kita apa Pak? Itu kan, ini saya ingat saya, mungkin nanti teman-teman bisa dikoreksi ya. Saya ingat saya di dunia medis itu entah jantung atau paru, ini kondisinya ya, itu bukan berhenti sih, melemah secara mendadak. Artinya kan kita kejang dan sulit bernafas. Itu hal yang medis sebenarnya. Penyebabnya juga bisa karena kecapean, bisa juga karena stres, banyak pikiran, bisa juga karena kafein ya, kopi terlalu banyak, itu kan jantung berdetak. Biasanya seperti itu. Cuma karena memang orang-orang dulu, orang-orang Madura, gak hanya orang-orang Madura sih, itu berpikirannya katanya ditindih oleh joran putih. Oke, itu kalau kita bicara ilmiah dari tindihannya, itu salah satu bentuk ada organ tubuh yang melemah ya. Tuh, jadi sebenarnya itu bisa diilmiahkan semua. Ya. Makanya PMA, positive mental attitude, itu wajib dimiliki oleh seorang pecinta alam. Banyak sekali kejadian-kejadian ketika orang atau saya mendaki gunung itu, misalnya waktu itu saya ke Ulirang tuh ya 4 kali ya, baru yang keempatnya ini nyampe puncak. Karena ketiga kalinya itu, pertama itu saya cedera di pos 1 sebelum pintu rimba kalau nggak salah, akhirnya saya memutuskan balik, teman-teman tetap berangkat. Yang ketiga itu karena kabut tebal dan itu sudah sore. Saya memaksakan sore kenapa puncak, karena ingin melihat sunset. Ya keesokan harinya ke Arjuno gitu. Pengennya rencananya, karena sore itu kabut tebal. Ya akhirnya
saya berpikirnya kalau saya memaksakan ke puncak, khawatirnya saya balik itu malam dan kabutnya semakin tebal, akhirnya hilang. Iya. Nah, pelajaran yang saya dapat sebenarnya orang-orang yang tersesat itu, orang-orang yang hilang itu kemungkinan besarnya saya percaya itu karena kondisi alam, bukan karena gangguan jin. Kan banyak sekali tuh, ini pendaki ini hilang karena diganggu jin, pendaki ini hilang karena disesatkan oleh jin. Saya sih, kepercayaan saya sih bukan karena jin, bisa saja karena dia memaksakan untuk naik dengan kondisi alam yang lagi tidak bersahabat. Lagi kabut tebal itu kan kita tidak melihat jalur secara utuh kan ya, mungkin jarak pandang cuma 1 meter. Nah, kemungkinan yang orang-orang tersesat, orang-orang jatuh ke jurang, itu saya nggak percaya itu karena campur tangan jin. Sampai sekarang saya nggak percaya ya. Itu kemungkinan besar karena memang itu dia memaksakan untuk naik, untuk melanjutkan ya. Jadi yang sebenarnya yang disesatkan bukan karena jinnya, yang disesatkan karena egonya dia sendiri, nafsunya dia sendiri yang disesatkan. Akhirnya dia memaksakan untuk naik dengan kondisi alam yang tidak sehat atau kondisi dirinya sendiri yang juga tidak sehat, memaksakan jatuh pingsan, malah jin yang disalahkan. Kan kasihan jinnya gak ngapa-ngapain, sudah disalahkan, dapat fitnahan juga kan, karena jin, karena ini ya, itu. Sudah terzolimi Itu akhirnya jinnya. Nah, ini yang menjadi pelajaran teman-teman, bahwa tidak semuanya itu karena campur tangan jinnya. Tidak mengatakan tidak percaya ya, saya mengatakan kemungkinan besar itu bukan campur tangan jin, kemungkinan besar itu adalah kesalahan dirinya sendiri ya. Jadi harapan saya ketika teman-teman naik gunung harus betul-betul prepare, harus betul-betul punya persiapan yang matang, baik dari segi materi, segi fisik, segi mental, segi persiapan manajemen logistik dan lain sebagainya ya. Itu jadi harus jangan asal nekat ya. Mendaki gunung bukan hal yang mudah, karena kan sekarang orang-orang itu kan banyak pendakian atau gunung-gunung yang ramai karena viral, akhirnya banyak pendakian hanya modal nekat ya, sampai ada komunitas gitu. Apa namanya itu, pendaki kurang modal ya, ilegal. Itu ya, saya tidak tahu isinya seperti apa. Cuma saya himbau bahwa tidak hanya modal nekat untuk mendaki, persiapkan logistik, persiapkan mental, cari riset dulu ini gunungnya tipe-tipenya seperti apa, karena zaman sekarang riset tentang gunung itu sangat mudah aksesnya, di Google juga banyak itu cari ya. Jadi itu juga mengurangi kita untuk cedera atau mengalami kecelakaan di gunung. Itu kalau barang saya teman-teman tahu, wajib bawa SB ya, wajib bawa peralatan yang memang diperlukan. Itu jangan ngomong sembarangan ya. Sohib ini salah satu orang yang sering ngomong sembarangan ya. Itu makanya itu harus kita terapkan ya. Harus positif juga itu ya teman-teman ya. Jadi apa ya pesan untuk teman-teman calon anggota muda sebelum diklat dasar ini, dipersiapkan fisik ya. Dan itu sudah menjadi agenda rutinan kita tiap minggu ya, untuk mengasah fisik. Kalau mengasah pengalaman, ilmu materi kita di malam Rabu ya di kelas, sedangkan untuk fisik dan penerapan materi atau aplikasi itu di Senin sore ya biasanya. Senin sore. Terakhir mungkin teman-teman ada yang ingin disampaikan, pesan-kesan atau kata-kata mutiara, silahkan gitu. Pesannya untuk calon anggota, fisiknya lebih dikuatin lagi. Dari saya ya Pak ya. Jadi untuk di PA itu nggak ada hal yang mistis ya. Sekarang ada manfaatnya saya podcast di sini, jadi nggak percaya mistis gitu. langsung ini. Iya, bukan nggak percaya, mungkin apa ya, kita mengurangi, karena mistis itu kan konotasinya negatif ya, pada sebagian orang itu negatif ya. Padahal bisa kita konversikan, bahasanya mungkin tidak percaya mistis ya, percaya mistis dan
kita harus lebih menyikapi hal mistis itu ke hal yang positif. Ya, contoh di Lawu misalnya tidak boleh, dilarang menggunakan pakaian hijau atau peralatan yang berbau hijau. Itu kan mistis. Cuma kalau kita konversikan ke hal positif, kita ilmiahkan, kita gunakan teori PMA, positive mental attitude, itu ada bagusnya. Kenapa tidak boleh hijau? Karena kalau kita tersesat, itu kan campur sama warna itu kan juga bisa mempengaruhi terhadap tim SAR atau tim pencarian orang hilang. Kalau hijau itu kan agak bercampur dengan warna-warna tumbuhan. Nah itu sebenarnya bukan mistis. Kita boleh percaya mistis, tapi kita konversikan ke hal-hal yang positif. Ya, di Lawu seperti itu. Terus banyak lagi sebenarnya hal-hal yang berbau mistis, cuma lebih banyak manfaatnya. Ya, itu kesurupan. Itu saya juga tidak terlalu percaya ke kesurupan. Itu biasanya memang itu hal yang kalau di ilmu psikologi itu apa namanya orang kesurupan, abraksi ya itu. Jadi itu ya boleh percaya sebenarnya. Misal kalau orang-orang dulu itu jangan duduk dekat pintu, nanti gak laku jodohnya atau apa ya. Itu kan mistis kan, berbau mitos ya. Itu ya kalau kita konversikan ke hal positif, sebenarnya memang duduk di dekat pintu itu kan mengganggu bagi orang yang mau lewat. Ya, jadi untuk penampakan itu Pak, kalau semakin didekati energi dia semakin katanya seperti itu, karena saya tidak pernah melihat penampakan sampai sekarang. Saya belum pernah tahu asli pocong. Ya tahu sih di TV ya, pocong itu seperti itu, kuntilanak seperti itu, genderuwo seperti itu. Jadi ya tidak pernah menerapkan itu. Cuma yang saya terapkan memang saya selalu ngomong kalau di gunung, kenapa pocong keluar gitu biar konten saya laku kan gitu. Saya ngomong seperti itu. PYP lah. Gak muncul. Makanya saya sering buat konten, ternyata pocong genderuwo itu gak ada ya. Kayak di gunung-gunung kan seperti itu. Ya saya tidak menyalahkan orang yang pernah lihat. Saya mengatakan tidak percaya karena saya tidak pernah lihat. Ya. Kalau ke jin ya percaya gitu. Kalau ke hal-hal yang pocong atau apa, ya saya mengatakan percaya tapi gak pernah lihat. Ngapain kan gitu ya. Itu ya. Itu juga salah satu doktrin dari orang tua kita dulu sebenarnya. Doktrin yang bagi saya salah gitu, kurang tepat lah. Kenapa orang-orang anak-anak sekarang itu lebih takut hantu? Karena dari kecil kita didoktrin, diberikan mindset, awas nanti kalau nakal digigit hantu. Harusnya ini saya waktu itu pernah lihat parenting ya, kalau di keperawatan itu parenting, cara mendidik anak kita ke hal yang positif. Waktu itu kalau tidak salah Ustaz Adi Hidayat, anaknya itu selalu dididik kalau ngelihat hantu itu bukan musuh kita, itu adalah makhluk Tuhan. Ya, takutlah kepada yang menciptakan. Itu. Jadi pernah juga itu Lala, salah satu artis cilik itu, Lala pernah diundang ke Deddy Corbuzier. Itu diprank oleh orang tuanya jadi hantu, pakaian hantu. Itu gak kabur karena dari kecil dia dipupuk kalau lihat hantu jangan kabur. Karena itu salah satu ciptaan Tuhan, takutlah kepada yang menciptakan. Akhirnya gak kabur. Dideketi terus dibacakan doa. Nah itu mungkin nanti ini kepada anak-anak kita ya, teman-teman pasti calon-calon kepala keluarga atau calon-calon orang tua ya, kita ubahlah didikan orang-orang tua kita yang dulu masih kurang pengalaman atau kurang ilmu ya, kita ganti seperti itu. Kalau takut macan oke lah ya, nggak mungkin ada macan, nanti kalau ada macan samperin ya gitu. Nanti ya dimakan beneran, tapi kalau ke hantu kan ngapain kita takut gitu, karena yang menciptakan juga sama, bahkan kita lebih mulia gitu. Itu mungkin kesalahan orang-orang tua dulu ya, akhirnya sampai sekarang juga mindsetnya seperti itu, doktrinnya ya, takut ongkuan akhirnya ya gitu. Ada lagi mungkin salam Miroki ke siapa lah cewek nih Roki? Krisma ya, salam Krisma. Ada ki? Fian ke Lulu ya.
Sama. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke teman-teman ya, sekian podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Kak Iroki atau Bliker ya, dan Kak Fian atau Kak Kool ya, salah satu perwakilan dari pengurus UKM Pangupala. Mudah-mudahan di kelas dasar kita berjalan lancar ya, tidak ada yang cedera atau tidak ada kendala apapun ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia menonton, teman-teman juga dari pengurus suara NHM ya. Kita ketemu lagi di lain waktu di kesempatan podcast Bosan, obrolan santai selanjutnya dengan bintang tamu kita yang lebih menarik. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa komen kalau misalnya ada salah-salah kata dari saya maupun dari pemateri, karena kita memang masih terus belajar, saya sendiri juga masih terus belajar. Kalau ada yang salah mohon di komen dan menggunakan bahasa-bahasa yang sopan. Itu saja, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.